Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Ustadz Hamam Nasruddin Ashari, kepada yang terhormat Ustadz Bapak Ali, kepada yang terhormat para sepuh dan juga para sepuh, yang kami hormati hadirin jamaah Khotibul Hadar yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang telah diberikan pada kita semua hingga detik ini, hingga saat ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan hingga bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita menuju masjid yang penuh barokah ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin jamaah Khotibul Hadar yang dimuliakan Allah, sebelum rangkaian acara ini kita ikuti bersama, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua pembacaan Dzikiratul Khotibul Hadar yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Naim. Kemudian pembacaan sholawat Makhilul Qiyam yang akan dibawakan oleh Ibu Majelis Taklim. Kemudian acara yang keempat yaitu sambutan yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan Pak Kamino MPI. Kemudian acara inti kita yaitu kajian ilmu yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamam Nasruddin Ashari. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup ataupun doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah acara ini kita buka sama-sama membaca umbul kitab ala hadiniyah wa ala kulli naitin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menjak acara yaitu bacaan Rotibul Hada yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Naim. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa buku rotibnya dibuka, dibaca. Mari kita resapi semuanya arti-artinya supaya kita lebih khusyuk lagi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Thumma ila Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Abi Al-Haddad. Thumma ila jami'a asatidz Syaikhin wa Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha man kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد
النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الجنة ويعد علينا من بركات أسرار وأدبار علوم منفعة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأرواح سادتنا الصوفية أن مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم علوم بعد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد صاحب الراضي وصوله وفروعه وجميع سادتنا لبعد بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي مرضى المسلمين بالعافية ويعزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويسحرح سلاطينهم يكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والجو أجمعين ونخصوصا في هذه المدينة Jayapura. Ya Allah, berikan keselamatan pada kami semua. أن الله يحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير من لطف وعافية وإلى أرواح الوالدين ووالديكم ووالدنا ووالديكم ووالد المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم السلامة ويسكنهم الجنة ويخدم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا يغفي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الواردين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسابق المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تفضلنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وعدم موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم آخر كلامنا عند نهاية أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بركة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Catat oleh Allah sebagai amal jariah kita dan dilipatkan gandakan pahalanya dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan memetik hasilnya. Mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak banyak yang akan kami sampaikan. Tentunya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, dan jika dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan mewakili pengurus takmir masjid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu yang kami sampaikan. Dari tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kamino MPD yang telah menyampaikan sambutan mewakili takmir masjid. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamam Nasruddin SHI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Yang sangat-sangat saya muliakan, saya hormati pengurus Masjid
Al-Ikhlas. Wabil khusus beliau Bapak Kamino MPD dan semua pengurus yang menghibahkan waktunya, yang menghibahkan tenaganya, bahkan rezekinya untuk ngopeni masjid ini. Semoga panjenengan semua dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang saya muliakan para asatidz, akhinal karim, Ustadz Ali, ada Ustadz Naim, ada Ustadz Ma'ruf, pimpinan-pimpinan Majelis Rotibul Haddad yang mewakili, yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Ini ada majelis ta'lim As-Sakinah, ada majelis Al-Ikhlas, ada bapak-bapak semua. Insya Allah kehadiran panjenengan menghidupkan masjid dengan cara yang baik seperti ini, insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang baru yang nanti akan betul-betul membahagiakan panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki sambil diminum kopinya, kalau ada suguhan dimakan suguhannya. Ya, niki bagian dari cara menikmati, mensyukuri apa yang telah dihadiahkan Allah kepada kita semua. Tapi saya nggak bisa ngaji sambil makan, nggak bisa. Yang jenengan enak makan, ya toh? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti jenengan selesai baru saya, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sama-sama membaca sholawat, ya ibu-ibu tadi alhamdulillah sudah membaca bacaan-bacaan zikir. Sholawat dan zikir itu suplemennya hati, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu baca sholawat, baca zikir, kadang-kadang kurang faham artinya, tapi secara tidak langsung bacaan itu kalau kita membacanya betul-betul niat dan khusyuk, itu bisa menjadi suplemen hati, bisa menyenangkan hati. Kenapa? Rata-rata hati yang sedih itu karena unek-uneknya di hati, kerentek-kerenteknya di hati itu tidak baik. Oke. Rata-rata sumpeknya hati, ruwetnya keadaan itu diawali dari hati yang sumpek. Lah hati ini banyak yang menyebabkan sumpek itu banyak. Tidak ridho atas Allah berikan apa kepada kita. Misalkan jenengan saat ini dikasih apa oleh Allah, jenengan kurang terima, itu ya min asbabi sumpek, termasuk beberapa sebab yang menyebabkan hati sumpek. Maka untuk menghilangkan sumpek dengan tidak ridho, tidak sadar atas apa yang diberikan oleh Allah, kembali mengingat bahwa oh ternyata kita ini sampai saat ini bisa seperti ini tidak lepas dari apa yang telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu kalau boleh saya maknai secara sederhana, oke? Zikir itu artinya ingat, eling, ingat, sama-sama dapat rezeki, sama-sama dapat musibah,
sama-sama dapat masalah, yang satu ingat ini masalah datangnya dari Allah, insya Allah hatinya akan tetap tenang, pasti. Yang satu tidak ingat, pasti ruwet, gelisah, bingung harus seperti apa. Nah, ini yang penting. Makna dari ingat ternyata sangat-sangat bisa merubah keadaan. Bukan wujud dohirnya yang berubah, tapi isi hatinya yang bisa menerima keadaan, sehingga mestinya dia susah bisa jadi seneng. Bukan karena yang dia tidak dapat jadi dapat, yang sedikit jadi banyak, tidak. Tapi apapun yang saat itu diterima, kemudian dia ingat inilah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini, ingat model semacam ini, insya Allah bisa menyeterilkan keadaan, bisa menjadi baik. Orang itu kalau hatinya baik, melaku apa saja itu ya baik. Oke. Ini diantara maknanya zikir. Katanya dalam Al-Quran, Gusti Allah dawuh yang sering panjenengan dengar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Niki ayat sering dibaca di mana-mana. Tentu ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, itu pasti dibahas. Ayat ini adalah GPS, Google Map, petunjuk untuk menunjukkan seseorang supaya hatinya tetap tenang, tetap damai. Ini petunjuk langsung dari Allah, bukan dari satelit, bukan dari anggota dewan, bukan dari kiai, bukan dari habib, bukan dari ustaz. Tapi ini petunjuk langsung dari pusat, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, orang-orang yang ada keyakinan tentang ketuhanan, bahwa di dalam dirinya meyakini Allah sebagai Tuhannya, niku iman, percaya, yakin bahwa Allah itu Tuhannya, niku alladzina amanu. Orang yang yakin punya Tuhan namanya Allah, terus watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang bisa tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingat ya, mengingat yang ini maksudnya adalah mengingat bahwa semua yang saat ini terjadi, mau yang seneng, kalau dia ingat karena hari ini diberi seneng, itu namanya syukur. Jenengan dapat rezeki, apalagi ini pangu tanggal muda, dapat gaji, yang jualannya laku laris, dan jenengan terus ingat ini rezeki datangnya dari Allah. Lah, mengingat itu sangat-sangat bisa menjadikan hati itu tenang. Sekalipun panjenengan semua digaji ya karena ada kerja, punya uang karena bekerja, dapat untung karena jualan, iya, itu hanya tampilan wujud dohirnya saja karena kita bekerja, tapi hakikat yang memberi rizki adalah Allah. Lah, sadar, ingat tentang yang memberi rizki hakikatnya Allah, niku namanya zikrullah. Zikrullah itu bisa seperti kayak tadi kita rotiban,
Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, baik dan buruknya sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu semuanya atas kehendak Allah. Itu zikir, membaca itu maknanya menyebut, mengingat jasanya Allah, itu namanya zikrullah. Ingat bil qalbi tadi, pasti tenang, yakin, pasti kalau ada orang baik dua keadaan yang berbeda, yang satu mungkin dia punya keadaan yang menyenangkan kemudian ingat Allah kemudian bersyukur, atau mungkin saat ini diberikan kesedihan dia juga ingat kepada Allah, pasti dia sabar, pasti ini. Sebaliknya kalau tidak ingat, kalau dapat rezeki, wah sombong, ini kalau nggak saya nggak bisa ini saya dapat gaji itu karena kerja keras saya. Ingat, kerja keras kita semua ini satu karena kita diberi sehat sama Allah. Kalau Allah sekali cabut kesehatan kita, apa yang mau kita kerja keraskan? Tidak ada. Maka sehebat apapun, sebanyak apapun yang Allah berikan saat ini, tetap kembalikan, ingatkan hati kita kepada Allah bahwa ini rizki yang ngasih adalah Allah. Terus sambil pegang hatinya, dadanya, alhamdulillah ya. Panjenengan yang pegawai tanggal baru nerima gaji, ingat yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, yang terus hatinya tenang bukan karena gajinya, dulur-dulur sekalian. Yang membuat tenang bukan gajinya, bukan, tapi rasa syukur. Ingatnya kita siapa yang memberikan rezeki yang sampai saat ini kita masih mendapatkan rezeki, entah dari dagangannya, entah dari pegawainya, entah dari apapun yang saat ini Allah masih beri kesempatan. Hakikatnya ini orang yang sadar dirinya ini sebenarnya rezeki dari Allah. Dilewatkan, ada yang dagang, ada yang pegawai, itu hanya cara Allah melewatkan saja. Nah bagi kita yang ingat langsung alhamdulillah, maka tenang, pasti tenang, karena Quran bilangnya begitu. Alladzina amanu, orang yang yakin, dia yakin saya punya Gusti Allah. Iman itu meyakini bahwa dia punya Tuhan Allah yang mengatur hidupnya, yang mengatur rezekinya, yang mengatur nasibnya dia, nasib anak-anaknya, nasib cucu-cucunya, Allah semua. Itu alladzina amanu, yakin. Kalau jenengan meragukan nasibnya anak panjenengan, dipikir terus, itu jenengan belum alladzina amanu. Yang seperti itu nggak mungkin tenang, bingung terus. Nanti bapaknya sudah dapat kerja, mikir kerja anaknya, anaknya kerja, mikir cucunya, nggak habis-habis, belum tertenang, nyawa sudah melayang. Kapan tenangnya? Coba, ini kaitannya dua, alladzina amanu terus wa tatma'innu qulubuhum. Enggak bisa dipisah. Awal orang tenang itu satu, yakin. Orang yang ragu hidupnya enggak tenang. Coba, orang yang takut, orang yang ragu hidupnya enggak tenang. Kenapa kita bisa tenang begini? Karena kita yakin tidak ada masalah, ya kan? Maka prinsipnya pertama, yakin. Yang menuhani kita, yang ngatur kita, yang ngasih jatah rezeki kita, kita hanya diperintah untuk ikhtiar. Nah, ini ingat, ini namanya zikir. Kalau tadi kita zikir bil lisan, alladzina bismillah alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah, itu untuk hati. Lah ini supaya akal kita mensinkronkan apa yang kita baca tadi dengan maknanya zikir. Kalau zikir bil lisan itu menyebut, tapi zikir bil hati itu mengingat. Lisannya menyebut, hatinya mengingat, sudah lengkap. Ingat apa yang diingat Pak Ustadz? Yang diingat adalah semua yang terjadi dalam diri kita tidak pernah lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika dapat rezeki, alhamdulillah. Pasti orang yang dapat rezeki kok ingat Allah, mesti dia minimal baca alhamdulillah, hidupnya tenang.
Kalau ada orang sedang bermasalah, ada musibah, ada apa, kalau nggak ingat bisa stres, bisa ngamuk, bisa nyalahkan semua orang. Ini barokahnya tidak ingat, pasti ini. Tapi kalau dia kembalikan, ya Allah, Engkau berikan ujian saya seperti ini, mau yang diuji ekonomi, mau diuji keluarga, mau diuji apapun saat ini, kembalikan, ingatkan, alladzina amanu, yakin ini yang menakdirkan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Kalau mau tenang, kembalikan. Tidak ada sedikit pun yang terjadi dalam diri kita, mau yang senang, mau yang sedih. Saat ini yang kita hadapi saat ini, tidak ada yang tidak dikendalikan Allah. Berarti kalau saat ini memang takdirnya Allah, saya diberikan masalah, saya harus sabar. Maka orang yang sedang ada masalah, sedang ada musibah, sedang diuji, kok ingat Allah, pasti tenang. Tenangnya bukan dengan syukur, tapi dengan sabar. Ya Allah, sabar, tenang. Tapi kalau ndak ingat, wah ibu-ibu masya Allah ada masalah, nggak ingat, suaminya dimarah, anaknya dimarah, sampai sudah nggak usah jamaah, nggak usah ngaji-ngajian, masalah nggak selesai-selesai, malah ruwet dulur-dulur sekalian. Sampai mau putus hubungan dengan Allah. Sampai kalau mau putus hubungan dengan tetangga, boleh, nggak apa-apa, pindah rumah, aman. Sampai mau putus dengan nggak cocok dengan pindah, aman. Sampai mau putus dengan Allah, mutung dengan Allah, nggak mau sholat, sudah nggak mau doa, mau tinggal di mana sampean? Di arsa buminya Allah, di koya buminya Allah, pindah Jawa, pokok masalah terus sampean. Karena selama jenengan menginjak buminya Allah, sementara jenengan tidak punya hubungan baik dengan Allah, mesti masalah. Di Al-Ikhlas nggih pangerannya Allah, di Al-Ihsan ya pangerannya Allah. Maka yang di Al-Ikhlas kok mau mendekat dengan Allah, hatinya tenang. Mau dikoya, mau sendirian sekalipun, kalau dia punya hubungan dengan Allah baik, pasti tenang. Sekalipun dirame, apa saja ada, mau apa saja ada, tapi hatinya tidak punya hubungan dengan Allah, sumpek, bingung. Padahal gaji sudah ada, istri ada. Ya karena tadi tidak punya ketenangan, dia menganggap yang sedang dilakukan ya karena hasil dia punya. Sementara akal dan hati kita itu terbatas, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih menganggap bahwa kita bisa seperti ini karena akal dan ikhtiar kita, ingat, sehebat-hebatnya kita, hidup kita ini terbatas. Umur kita terbatas. Jam kita terbatas. Coba kalau nggak percaya, ini misalkan saya ngaji sampai jam 3, mau sampean? Nggak mau karena terbatas. Ya toh? Nah, jangankan sampean, saya juga nggak mau. Ngapain lama-lama? Lo nganten lah ya. Maksudnya kita ini terbatas loh. Yang terbatas kok kita jadikan gandolan. Gandolan itu yang tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak terbatas, jenengan baca surat ayat kursi itu. Maha tidak keterbatasannya Allah. Ayat kursi ini dibaca kan? Yang jenengan pasti hafal semua itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau Allah kita jadikan gandolan, kita jadikan tempat cantolan dalam hidup kita, insya Allah aman karena Allah tidak punya batasan. Al-Hayyul Qayyum, hidup yang terus berdiri terus, tidak ada batasannya. Kalau kita ada batasannya, dari umur saja kita terbatas. Dari melek dan 24 jam ya terbatas. Kerja ya terbatas, tenaga ya terbatas, apalagi duit uang, apalagi sangat terbatas, kurang terus, ya toh Pak, ibu-ibu ya toh. Nggak ada orang yang alhamdulillah Pak Ustadz uang saya sudah banyak, nggak ada, pasti kurang terus, ya toh. Loh begini kok kita mau andalkan pikiran kita, hidup kita, tidak bisa. Maka penting punya sesandaran yang tidak ada batasnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, Allah tidak sedikit pun ngurusin dunia ini, tidak pernah ngantuk saja, nggak pernah. Gusti Allah ngantuk, dunia rusak langsung.
Lha jenengan bukan ngantuk turu ya penak ya Allah kita niki. Gusti Allah niku Masya Allah, iya Tuhan kita yang jaga kita. Gusti Allah tidak berhenti-hentinya jaga supaya Al-Ikhlas tetap aman. Dijogo karo Allah. Allah tidur 1 hari rusak. Dan jenengan tidur berapa hari dunia tetap aman. Gak percaya sampean? Turu ya sampean. Masjid Al-Ikhlas ya tetap jamaah ya tetap jalan ya ta? Tetap jalan. Loh niki loh. Kita kembalikan. Maka apapun yang saat ini yang sedang diberikan kebaikan, kembalikan. Ingat bahwa kebaikan yang saat ini kita terima itu ya karena Allah memberikan kebaikan kepada kita. Yang saat ini mungkin sedang sedih, sedang ada masalah, mendekat dengan Allah. Ingat, tidak ada yang tidak diberikan solusi oleh Allah. Syaratnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jangan ada masalah malah menjauh dari Allah. Menjauh dari tetangga tidak apa-apa, tapi jangan Allah masalah sampean kita ini. Maka majelis zikir yang dirutinkan seperti ini ya namanya majelis zikir dan taklim, majelis yang mengingatkan kembali. Barangkali ada yang lupa dalam diri kita, diingatkan lagi, lupa, diingatkan lagi, sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Waqila ya Rasulullah kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah, qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi, ini riwayat dari Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Niku sahabat siapa? Abi Hurairah. Rata-rata hadis paling banyak ini sumbernya dari sahabat Abi Hurairah. Lah, beliau pernah menceritakan, pernah meriwayatkan Nabi itu pernah dawuh begini. Ini kan musimnya Maulid Nabi, jadi harus ada dawuhnya Kanjeng Nabi yang kita ambil. Kanjeng Nabi pernah dalam satu pertemuan begitu dan didengarkan oleh sahabat Abi Hurairah, beliau dawuh, jaddidu imanakum, perbaruilah sahabat-sahabatku imanmu. Wahai sahabat-sahabatku, ini hadis berlaku untuk sahabatnya Nabi, untuk umatnya Kanjeng Nabi. Ya kita semua ini mau ngiblat sama siapa? Bela-belai anggota dewan banyak masalah sekarang. Ayo, iya toh? Belai siapa? Belai Kanjeng Nabi. Hidupkan masjid, hidupkan majelis ilmu, hidupkan majelis zikir. Insya Allah, nah, gitu. Insya Allah. Nah, daunnya Kanjeng Nabi tadi, sahabat disuruh perbaiki imanmu. Sahabat tanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti apa caranya memperbaiki iman tuh kayak gimana? Kan sahabat ya wajar tanya. Terus cara memperbaiki iman seperti apa? Supaya iman tetap baru itu seperti apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah, sering-seringlah baca la ilaha illallah. Maksudnya disuruh sering-sering mengingat maknanya la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa ngatur kecuali Allah. Diperbarui lagi, perbarui lagi. Jadi la ilaha illallah itu ada dua. Hadis ini aksiru min qauli la ilaha illallah, sering-sering ucap. Orang yang sering ucap la ilaha illallah, mau emosi insya Allah gak jadi emosi. Mau kayak gak sholat mikir. Tapi kalau sudah tidak pernah baca la ilaha illallah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah zikir, mudah sekali putus asa, emosi, hasud, iri, dengki, ghadab muncul semua di hati ini.
Seperti rumah itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, rumah itu kalau jarang ditempati, lampunya nggak ada, insya Allah nggak usah lama-lama, setahun saja itu sudah mulai tikus, ular, binatang semua hadir dalam rumah tersebut. Ya apa tidak? Hati ini rumah kita. Kalau hati ini terang, sering dibuat sholawat, dibuat ngaji, insya Allah ada tikus mau datang, usir. Ada ular datang, usir. Ular, tikus, kalajengking itu adalah penyakit-penyakit yang bisa menjatuhkan pemilik rumah itu. Coba kalau rumah itu setiap hari disapu, dinyalakan lampunya, insya Allah jangankan tikus, semut satu saja ketahuan, penyakit ketahuan. Tapi kalau nggak pernah dirawat, nggak pernah dihidupkan, masya Allah, muncul ada orang sama-sama merantau, yang satu rezekinya lebih banyak, satunya nggak banyak, bingung, kipiye, bingung. Ya kayak tadi contohnya, dia sudah dapat kerjaan, mikir kerjaan anaknya, nanti mikir cucunya, rumahnya bagaimana, mikir terus, dia lupa itu ada penyakit dalam hati, tidak yakin atas rezeki Allah. Tidak yakin atas rezeki Allah itu bagian tikus kalajengking yang hadir di dalam hati kita. Kalau tidak kita singkirkan dengan ngumpul begini ngaji, lama-lama kita sudah menganggap punya Allah atau tidak itu nggak penting. Naudzubillah. Nah, makanya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rezeki ngumpul di masjid itu bagian dari rezeki yang saat ini kalau rezeki berupa makanan enak dimakan, tapi kalau rezeki ngaji enak dirasakan. Sama-sama rezeki dari Allah. Makanan ya rezeki, minuman ya rezeki, bisa sholat ya rezeki, bisa ngumpul silaturahim ya rezeki. Sesuatu yang membuat hati ini senang dan ingat kepada Allah itu rezeki. Tinggal panjenengan. Tapi kalau panjenengan dapat uang punya, rumah punya, tapi hatinya jenengan tidak tambah dekat dengan Allah, itu kelihatannya rizki tapi hakikatnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita diberikan contoh ibrah dari Allah. Orang-orang yang bermasalah saat ini bukan orang nggak punya uang, banyak uangnya mereka, tapi bingung disimpan di mana, ketahuan juga ternyata bingung. Ya Allah, ya uang panas ya hasilnya panas dibakar, uang panas. Oh no loh, wis ambil hikmahnya saja, alhamdulillah panjenengan semua saya lihat ini aura-auranya aura yang luar biasa nih, aura-auranya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun pokoknya kalau ada rutinan, saya kalau nggak ada hal yang penting, insya Allah saya hadir dengan teman-teman, insya Allah silaturahim. Ya, saya kira begitu ngajinya malam ini. Satu ayat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayo kita ingat semuanya ini sudah dijatah oleh Allah. Yang kedua, terus perbarui apa yang Allah berikan, titipkan kepada kita, iman yang Allah titipkan di dalam diri kita, sering-sering diperbarui dengan apa? Dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian ngajinya malam ini. Insya Allah semua yang berkontribusi sedekah panjenengan, waktu panjenengan semoga dibalas dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan doa agar acara ini lebih sempurna. Ala hadihin niyah
wa ala kulli niyatin salihah wa bi niyatil qabul wa tamami kulli sya'li wa ma'mul. Semoga hajat yang panjenengan munajatkan muga-muga digampang nih sama Allah Subhanahu wa taala, bi berkah ratibil haddad, bi berkah sholawat, berkah ngaji, berkah kemuliaan masjid yang mulia ini. Muga-muga panjenengan semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا جميع الحاجات، حاجة الدنيا وحاجة الآخرة، وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا تمم لنا بالخير برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nanti salaman nggih, saya tadi belum salaman sama panjenengan semua, nanti salaman ben tambah berkah. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah acara demi acara telah kita selesaikan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah SWT, dan mudah-mudahan bisa menjadi catatan amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembicara, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.